Baik kawan-kawan, karena saya akan kembali lagi. Nah, kemarin memang ada salah satu juga subscriber juga kita menanyakan juga, Bang, kenapa sih di sini singkong abang itu pada bersih-bersih semua? Jarang sekali saya liatin kalau di dalam singkong yang sudah tua itu tidak ada yang rumputnya lebab. Nah, itu obatnya apa sih, Bang? Nah, itu memang ada salah satu eh, para kawan semua, para sahabat tani semua, eh, mungkin dia masih ada kebingungan untuk cara menuntaskan eh, rumput dikala di saat singkong masih muda, singkong masih masa pertumbuhan sampai dengan singkong masih dalam keadaan tua. Nah, jadi saya di sini saya akan sedikit memberikan cara ataupun tutorial bagaimana supaya singkong kita di sini tumbuhnya subur, uh, bagus, super, dan juga pada tanaman ataupun rumput-rumput liar itu bisa mati ataupun tuntas, tidak ada satupun di dalam tanaman kita ataupun ketela pohon di sini juga ini terhalang oleh rumput-rumput yang ada di dalam singkong yang seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi para sahabat semua, yang saya pegang di sini adalah singkong Thailand. Nah, memang singkong itu kalau kita tidak rutin dalam menggunakan ataupun merawat dengan benar-benar, berdasarkan dengan tanpa didukung dengan cuaca juga, itu akan sangat sulit sekali tumbuh besar, tinggi ataupun subur. Nah, memang kemarin itu saya lihat juga dari bentuk tangga sebelah ataupun kawan-kawan dari singkong yang lain itu rata-rata kalau dia namanya singkong Thailand itu memang dia pendek-pendek sekali, paling tingginya 1 meter. Nah, itu udah mentok sekali. Nah, jadi buah yang ditanam itu juga dia kurang maksimal. Nah, jadi dia sedikit ataupun kurang banyak buah-buah yang ada di dalam singkong tersebut. Nah, itu pun juga kemudian rumput-rumput itu sangat sangat sulit sekali dia uh, uh, dalam singkong tersebut dia masa pembuahannya. Nah, jadi dia masih merajalela rumput-rumput tersebut. Nah, jadi di sini saya kasih dulu trik supaya bagaimana kalau singkong yang sebesar ini bisa tanpa ditumbuhi dengan rumput-rumput tersebut juga. Nah, jadi untuk kawan semua, langsung aja kita langsung ke poin juga. Nah, apa saja pupuk yang saya beri, apa saja obat yang saya berikan supaya di sini juga dapat bersih. Nah, jadi seperti ini contohnya tanaman yang saya miliki di sini bersih semua. Jadi mata kita itu kelihatan segar, terpandang, dan kita juga kerasan. Kalau kita memang petani itu ingin melihati tanam-tanam yang seperti ini juga. Niscaya kalaupun nanti musim panen nanti dia itu akan kalau kita kuli ataupun yang lain itu akan merasa senang juga, semangat ya untuk menyambutnya. Nah, jadi obat yang pertama saya gunakan secara langsung hari ini juga yaitu nah, untuk singkong yang seperti ini kalau kita sudah menginjak umur sekitar 5 bulan, nah jadi kita berikan aja obat sistematik ataupun obat kuning. Nah, itu yang pantas kita berikan, itu diberikan dengan campuran berupa uh, batang-batangan atau dikatakan dengan handal ataupun dengan sekelas-kelasnya lindomin. Nah, itu yang pantas kita berikan pada singkong yang seperti ini. Nah, jadi dia walaupun cuaca yang agak uh, uh, hujan sekaligus, nah itu tidak berpengaruh pada untuk tanaman karena singkong di sini juga sudah mulai tua. Nah, jadi obat yang kita berikan itu obat kuning. Nah, apa saja obat yang kuning yang kita berikan untuk kawan semua?
Nah, jadi obat kuning itu tergantung kekuatan dosis yang kita berikan, atau dikatakan dengan XL. Nah, jadi obat apa yang namanya sistematik, obat kuning yang sudah di atas kuat dosisnya melebihi kapasitas atau 480. Nah, itu misalkan lang ataupun setop ataupun yang lainnya juga. Nah, itu cocok juga untuk dibuat untuk nyemprot yang seperti ini juga, plus dengan campur-campuran yang ada seperti Lindomin ataupun Handal. Nah, jadi positif. Nah, jadi berapa dosis untuk takaran yang kita gunakan itu? Nah, jadi kalau kita lihat memang dosis yang kita berikan itu, nah, seperti pengalaman saya yang pernah saya lakukan menggeluti di bidang tani di sini, itu nggak usah perlu banyak, hanya cukup kita berikan aja 150 mililiter atau 150, bahkan kalau cuacanya cerah 200 sekalipun dalam satu tutup aja itu juga akan lebih bagus juga. Nah, jadi bagaimana perkembangan pada setelah tanaman kita lakukan dengan penyemprotan. Nah, kita untuk lihat dari penyemprotan di situ. Nah, dari masa pertama, nah, kalau kita mau nyemprot itu kita lihat cuaca dulu. Nah, kita lihat kalau cuacanya panas, nah, jadi lebih baik di pagi hari. Nah, nanti kalau di sore hari dia sudah ada perkembangan kalau kita sudah selesai dalam melakukan dengan penyemprotan. Nah, itu akan reaksinya dia akan layu-layu. Nah, itu sudah menandakan bahwa kemungkinan besar kalau dosis yang kita berikan itu sudah menyerap pada rumput-rumput tersebut. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan obat kuning yang berdosis rendah? Nah, kalaupun kita menggunakan dosis rendah sebenarnya tidak masalah. Nah, kita lihat dulu rumput-rumput yang ada pada di dalam lahan kita ataupun di bawah singkong yang seperti ini. Nah, jadi kalau dia seperti itu jangan kita berikan di bawah kadar ataupun dosis dalam takaran itu rendah. Jadi dia kurang matinya, kurang maksimal. Nah, jadi kita berikan aja satu tutup, misalkan Ranger. Nah, itu kita campurkan aja dengan obat handal. Nah, kalau kita tidak campurkan dengan obat berupa handal atau Lindomin, itu akan sangat sulit sekali mati pada rumput-rumput tersebut. Nah, karena memang kemarin yang sudah saya lakukan juga untuk para sahabat semua. Nah, itu memang setiap saya semprot tanpa menggunakan obat dengan campuran, karena tergiur dengan harga murah, takut mahal. Nah, itu akan jadinya lebih seperti semula lagi. Nah, jadi kita kebanyakan udah buang-buang modal, udah banyak mengeluarkan biaya, tapi hasil untuk yang kita semprot pada tanam itu masih saja tetap utuh. Nah, jadi saya perhatikan juga untuk petani juga, khususnya untuk pemula ini ya. Kalau bagikan senior juga ya memang udah paham untuk mengenai tentang masalah pertanian di bidang singkong yang seperti ini juga. Nah, jadi harus diberikan dengan satu tutup full itu kalau dosis rendah. Nah, kalau dia dibandingkan dengan kemudian obat yang keras, itu akan lebih baik, lebih cepat. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, obat yang keras itu memang dia tidak seperti yang saya coba untuk panen yang sudah itu, untuk segi buah itu tidak ada yang bosok. Nah, terkecuali kalau dia sudah musim hujan di saat musim bulan 1 ataupun bulan 2, bulan 3. Nah, kalau sudah bulan 4 ke atas dia masih aman-aman saja. Nah, jadi obat seperti itu kira-kira yang harus kita berikan untuk tanaman singkong yang tua di sini juga. Nah, itu kalau bisa itu ya, singkong itu harus di atas berumur 5 bulan ke atas. Nah, bagaimana kalau singkong itu di bawah 5 bulan ke bawah? Nah, jadi kalau menurut saya berikan yang seperti sudah itu. Nah, itu kasihkan juga obat kuning yang berdosis sedang atau dikatakan dengan 300 XL. Nah, itu juga memang ada campuran di dalam sampingan misalkan dengan Sidastar ataupun dengan
kelas-kelas obat-obat yang lainnya. Nah, itu aja cukup diberikan dengan campuran pembeku atau dikatakan DMX ataupun semacam obat-obat Ronindo dan yang lainnya. Nah, itu akan lebih bagus juga, matinya lebih cepat dan juga lebih praktis. Nah, tanpa kita menggunakan obat yang seperti itu juga akan sulit sekali mati pada tanam-tanaman yang rumput-rumput di sini. Nah, kalau menurut pengalaman saya seperti yang sudah, nah itu memang rumput-rumput yang paling sulit itu yang dimatikan itu adalah berdaun sempit. Nah, saka bemplang itu. Nah, itu memang keras sekali. Nah, memang kebanyakan untuk saat ini obat-obat yang diluncurkan itu adalah sistem kontak. Nah, kalau kita berikan dengan obat itu memang mati bersih, tapi lambat laun itu akar yang ada dalam rumput tersebut dia lambat laun dia akan keluarkan tunas-tunas lagi. Nah, jadi seperti itu kira-kira untuk kalian semua. Jadi rumput yang kita tanam itu dia akan sulit matinya dan akan lebat lagi. Nah, jadi kalau kita sarankan untuk para sahabat semua untuk tani, khususnya pemula yang pernah mengalami kegagalan yang seperti itu, ya kita ikuti anjuran-anjuran yang ada seperti yang saya sampaikan untuk para sahabat tani semua. Nah, jadi kemungkinan itu 80% dia positif mati. Nah, jadi petani yang sukses itu karena dia sudah mengalami dengan kegagalan yang pernah dialami juga. Nah, jadi seperti ini kira-kira untuk kawan semua contoh seperti yang saya tanam ini, dia akan bersih sekali pada rumput-rumputnya ya seperti ini. Nah, itu saja kira-kira untuk sahabat tani semua. Nah, mudah-mudahan apapun yang saya berikan di sini juga tanpa saya lihatkan obatnya juga. Nah, nanti kalau kita simak dengan baik, nah itu akan menghasilkan juga yang lebih baik juga. Nah, nanti siapapun yang pernah mengalami gagalan pada nyemprot pada tanam sini, itu jadikan juga nanti sebagai motivasi buat teman-teman yang lain juga. Nah, terima kasih untuk para semuanya di sini. Mudah-mudahan apapun yang saya berikan di sini ilmu itu bisa bermanfaat untuk para sahabat tani juga. Nah, terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan.